IOM's work in Hong Kong SAR China shows that migrant domestic workers are amongst those worst hit by the consequences of the COVID-19 pandemic. Many of them have experienced job loss, longer and more intense working hours, and/or lack of social and emotional support from peers due to movement restrictions. 3 migrant domestic workers shared the challenges they faced during these difficult times. Dari awal adanya pandemi sampai terakhir hari bekerja saya di majikan yang lama, majikan tidak pernah sekalipun, sama sekali tidak pernah memberikan saya peralatan kesehatan seperti halnya masker, hand sanitizer, atau rapid test. Ketika saya mengalami positif COVID dan itu sakit, saya masih tetap bekerja seperti biasa. Bahkan saya harus bekerja ekstra. Kenapa? Karena majikan saya kan juga mengalami positif dan mereka tinggal di rumah, tidak bekerja. Selama karantina mandiri 3 minggu, saya tidak mendapatkan makanan yang cukup dari majikan dan mereka tidak pernah bertanya apakah saya sudah makan atau belum. Dan mereka melakukan atau memasak untuk makan mereka sendiri tanpa memberikan atau menawarkan kepada saya apakah kamu ingin makan. Ketika saya melakukan menjalani karantina mandiri di rumah, saya mendapatkan bantuan logistik dari teman-teman saya, dari komunitas, dari NGO, dan juga dari pemerintah Indonesia di Hong Kong. Mereka mengantarkan makanan itu sampai di depan rumah saya. Dan di masa-masa itu adalah masa terganas dari gelombang pandemi yang ada di Hong Kong. Jadi yang saya rasakan pada saat itu adalah apakah saya bisa sembuh? Apakah saya akan mati? Apakah nanti saya bisa bertemu dengan keluarga saya? COVID affected to my days off because I can't even go to church because of social distancing for 2 and all the churches are closed. When I go out, I only met one friend from the church and we eat together outside for example, lunch. And after that, I will buy my foods and then go home. I have food allowance every week, so I need to go out like 1 hour, 2 hours. I put my employer's health as my priority because we have 2 babies at home, so I'd better also stay at home for safety. I took the vaccine much longer because I'm afraid. I heard from the other news that some others are died because of the vaccine, and I was a bad condition also before. I get high blood pressure. Well, I had 3 vaccines already. Dalam majikan kedua, pada suatu saat saya tidak diperbolehkan libur dalam 1 hari itu dikarenakan karena COVID masih dalam puncaknya ya. Jadi saya tidak diperbolehkan untuk keluar. Tapi di dalam rumah juga saya juga butuh makan. Dan dari diri dia nggak ada penawaran untuk makan. Jadi saya butuh untuk keluar beli makan dan saya izin dalam waktu itu izin untuk makan hanya untuk makan. Dan saya pikir hanya untuk makan 2 jam menurut saya cukup, nggak terlalu lama. Entah kenapa dia setelah saya pulang dia marah-marah, saya juga kurang paham. Justru di hari Selasanya saya di interminit.
setelah saya diintermedi dalam majikan kedua itu kurang lebih 2 sampai hampir 3 bulan saya tidak bekerja, saya tidak mendapatkan penghasilan, dan saya nggak bisa mengirim ke rumah untuk anak saya. Saya harus bayar kosan sendiri, sedangkan saya tidak bekerja, saya tidak ada penghasilan, dan di kosan itu saya pun terkena COVID. Dan saya ditolong dengan peduli kasih sampai saya benar-benar sembuh. Saya dapat tempat tinggal di situ dengan gratis, tanpa biaya apapun. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah, dari situlah saya dapat visa dan visa saya turun. Saya dapat majikan baru. Thank you.